Tapi ini ngaji, ini penting ngaji. Jadi ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesan Nabi napa talzam jamaatan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau terangkan, terus ini terus ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang tidak ikut ngaji, bukan usah. Kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yuradu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya, karena termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yuradu aliyah amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi, sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBPT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara apa? Syariat. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasafina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok. Semuanya sesat di neraka, kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Nah, mohon itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesen begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi maling. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini rungono tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Sebenarnya kalau ngaji tempat-tempat saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, ya saya kalau tidak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai, paling banter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu, paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan tidak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang itu sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa ada serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi, yang nggak pakai pilok enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi juga pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat sama. Lagi sing nate ngaji di fikih semir itu nggak malah haram tuh. Sing sunat apa? Merah. Jadi misalnya dari KNO atau semir ada apa ke daerah wah gaul banget. Nah, akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi itu sebagai kelompok tertentu. Begitu terus.
Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B, B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan fadribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok pembunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat, karena mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel, atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Jadi cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan orang non najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat kita angkono do ribet ge gendera demo ya ora tempat ge gendera to Medina mulang urusan apa najis mulang kate jelimet era karuan ana mutada mutamayiza mukhayyizah tahayyirah sampai mbono sing damun akhlak to aqua be ora aqua iku entek energi menapa entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat itu dipandu. Kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun tak niki dihitung. Ini ngaji tenan gitu. Tapi ini terbuka ya artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu. Oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi kasih duit cilik. Paham ya? Oposisi kasih duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dewe kebingungan, urung ada